مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Pada pagi hari yang cerah di Riyadh, Kusuma bangun sebelum fajar untuk melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk, memastikan dirinya memulai hari dengan ibadah yang penuh rasa syukur kepada Allah. Setelah sholat, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk majikannya sambil membaca Al-Quran, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan ketenangannya di tengah kesibukan pekerjaan rumah tangga. Di tempat kerjanya, Kusuma dikenal oleh tetangga sebagai wanita yang ramah dan selalu siap membantu, baik dalam pekerjaan rumah maupun dalam memberikan nasihat keagamaan kepada anak-anak majikannya. Setiap hari, sebelum memulai tugasnya, Kusuma mengatur jadwal ibadahnya dengan teliti, memastikan ia tidak melewatkan sholat 5 waktu meski di tengah tuntutan pekerjaan yang berat. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering mengajarkan anak majikannya menghafal surat-surat pendek, melihatnya sebagai cara untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islami di lingkungan sekitarnya. Kusuma juga rajin mengirimkan sebagian penghasilannya ke kampung halaman untuk membantu keluarganya, menunjukkan dedikasinya tidak hanya dalam ibadah tetapi juga dalam tanggung jawab keluarga. Pada malam hari, setelah menyelesaikan tugas-tugas rumah, Kusuma meluangkan waktu untuk berzikir dan membaca tafsir Al-Quran, memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Meskipun jauh dari tanah air, ia tetap menjaga hubungan baik dengan sesama TKW Indonesia, sering mengadakan pertemuan kecil untuk berbagi cerita dan saling menguatkan iman. Keuletannya dalam bekerja dan keteguhannya dalam beribadah membuat Kusuma menjadi panutan bagi banyak orang di sekitarnya, yang melihatnya sebagai contoh wanita yang taat dan berdedikasi. Suatu hari, ketika sedang beribadah di masjid kecil dekat rumah majikannya, Kusuma merasakan kedamaian yang mendalam, tanpa mengetahui bahwa takdir sedang menantinya dengan ujian yang berat. Pada suatu malam yang tenang, majikan Kusuma ditemukan tewas dengan luka parah, dan suasana di rumah tersebut berubah drastis ketika polisi datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Dengan cepat, polisi menemukan sebuah pisau di kamar Kusuma yang tergeletak di lantai, dan tanpa bukti yang jelas, mereka langsung menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan. Kusuma, yang masih terkejut dan ketakutan, berusaha menjelaskan bahwa pisau tersebut tidak pernah ia gunakan untuk menyakiti siapapun, namun suaranya tak didengar oleh pihak berwenang. Berita tentang pembunuhan dan penangkapan Kusuma segera menyebar ke seluruh lingkungan kerja dan masyarakat sekitar, menciptakan suasana yang penuh kecurigaan dan ketakutan. Teman-teman sesama TKW mulai membisikkan berbagai rumor tentang perilaku Kusuma, menuduhnya memiliki motif tersembunyi atau hubungan gelap dengan majikannya. Di tengah ketidakpastian dan tekanan yang meningkat, Kusuma merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang tak berdasar. Keluarganya di Indonesia mulai panik setelah menerima kabar buruk tersebut, segera mengirimkan bantuan dan mencari cara untuk membantunya keluar dari masalah ini. Kusuma tetap tenang dalam hatinya, terus berdoa dan berharap bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari cobaan yang sedang ia hadapi. Polisi menuntut agar Kusuma tetap ditahan sementara penyelidikan lebih lanjut dilakukan, sementara masyarakat sekitar semakin membenci dan menjauhinya. Di tengah kekacauan ini, Kusuma tetap berpegang pada keimanannya, yakin bahwa kebenaran akan terungkap dan Allah akan membela orang yang tak bersalah. Kasus Kusuma segera dibawa ke pengadilan. Namun ia dikecewakan ketika tidak diberikan pengacara atau kesempatan untuk membela diri secara adil di depan hakim. Hakim yang memimpin persidangan terlihat terburu-buru dan tampak telah dipengaruhi oleh tekanan publik serta bukti yang tampak memberatkannya. Selama persidangan, Kusuma hanya mampu menyampaikan pernyataannya bahwa ia tidak bersalah. Namun suaranya tidak didengar karena hakim tidak memberikan kesempatan untuk argumentasi lebih lanjut. Para juri yang hadir tampak tidak netral. Banyak di antaranya adalah warga lokal yang telah terpengaruh oleh rumor negatif tentang Kusuma.
Meskipun Kusuma berusaha menjelaskan bahwa pisau tersebut bukan miliknya dan ia tidak memiliki motif untuk membunuh, hakim tetap memutuskan untuk menghukum mati. Keputusan hakim tersebut membuat komunitas TKW Indonesia di Riyadh merasa marah dan kecewa. Mereka mulai mengorganisir protes kecil untuk menuntut keadilan bagi Kusuma. Kusuma dihukum mati dengan menggunakan alat guillotine yang didatangkan langsung dari Prancis, sebuah simbol keadilan yang dianggap modern namun ternyata gagal. Pada hari eksekusi, suasana di ruang pengadilan dipenuhi dengan ketegangan, di mana keluarga Kusuma dan para pendukungnya hadir untuk menyaksikan proses eksekusi yang tragis. Namun, saat guillotine dijatuhkan, alat tersebut tidak berfungsi dengan baik, dan leher Kusuma tetap utuh meski pisau telah melesat dengan cepat, menimbulkan kekagetan di antara para penonton. Kejadian aneh tersebut membuat beberapa orang mulai mempertanyakan, apakah memang ada kekuatan gaib yang melindungi Kusuma dari hukuman yang tidak adil ini? Hari eksekusi pertama ini membuat banyak orang bertanya-tanya dan mulai membahas kemungkinan adanya intervensi ilahi atau ilmu rawa rontek yang melindungi Kusuma dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Setelah kegagalan guillotine, hakim dan pihak berwenang merasa terancam dengan kejadian tersebut, namun mereka tetap teguh pada keputusan untuk menghukum Kusuma. Kusuma tetap tenang dan terus berdoa meski menghadapi situasi yang begitu menekan, yakin bahwa Allah akan membantunya melewati ujian ini. Para penonton yang hadir di pengadilan mulai bisik-bisik satu sama lain, membicarakan kemungkinan adanya sihir atau kekuatan lain yang membuat hukuman pertama gagal. Beberapa warga setempat bahkan mulai meragukan keadilan sistem hukum yang berlaku, mempertanyakan apakah benar-benar ada pembelaan hukum yang adil bagi setiap individu. Di sisi lain, komunitas TKW Indonesia semakin bersatu, memberikan dukungan moral kepada Kusuma dan berusaha mencari cara untuk membantunya membuktikan ketidakbersalahannya. Kusuma, yang merasa dibebani dengan tuduhan dan ancaman hukuman mati, tetap menjaga ketenangan hatinya dengan rutin beribadah dan memperkuat imannya. Sementara itu, hakim dan aparat hukum mulai merasa tertekan oleh kegagalan eksekusi pertama, namun mereka memilih untuk melanjutkan dengan hukuman kedua yang lebih dahsyat. Hukuman pertama yang gagal ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, memunculkan berbagai teori tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kasus ini. Meskipun demikian, Kusuma tidak kehilangan harapan dan terus berdoa, percaya bahwa kebenaran dan keadilan akan terungkap pada waktunya. Menanggapi kegagalan eksekusi pertama, pihak berwenang memutuskan untuk melakukan hukuman kedua dengan menggunakan alat pemenggal yang lebih kuat dan lebih tajam, berharap kali ini hukuman akan berhasil. Pada hari eksekusi kedua, suasana di ruang pengadilan kembali tegang, dengan banyak orang yang hadir untuk menyaksikan apakah hukuman akan dijatuhkan kali ini. Namun, ketika Algojo mencoba menggunakan alat pemenggal yang baru, alat tersebut tiba-tiba patah sebelum bisa menyentuh tubuh Kusuma, menimbulkan kegelisahan di antara para penonton. Beberapa penonton yang terluka akibat pecahnya alat tersebut mulai berteriak dan meronta-ronta, menciptakan kekacauan di dalam ruang pengadilan yang sebelumnya tenang. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan sebagian warga bahwa ada intervensi ilahi atau ilmu gaib yang melindungi Kusuma dari hukuman yang tidak adil. Masyarakat mulai menuntut agar pihak berwenang membuka kembali kasus ini dan memberikan kesempatan yang adil bagi Kusuma untuk membela diri. Kusuma, yang masih dalam tahanan, tetap tenang dan terus berdoa, meskipun semakin banyak rintangan yang menghadangnya dalam perjuangan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Di antara penonton yang terluka, terdengar suara-suara berbisik yang menyatakan bahwa mungkin ini adalah ilmu rawa rontek yang melindungi seseorang yang tak bersalah. Ketegangan di pengadilan semakin meningkat, dengan banyak orang yang mulai mempertanyakan integritas sistem peradilan yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Di tengah kekacauan ini, seorang bijak dari Indonesia yang berada di Riyadh mencoba menengahi dan mencari solusi. Namun usahanya ditolak oleh pihak berwenang yang tetap bersikeras untuk melanjutkan hukuman. Setelah hukuman kedua yang gagal, fokus penyelidikan beralih kepada saksi kunci yang bisa membersihkan nama Kusuma. Namun secara misterius saksi tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tim investigasi yang dibentuk oleh Raja Arab Saudi menghadapi hambatan besar karena ketiadaan saksi yang seharusnya memberikan bukti penting dalam kasus ini. Kusuma yang masih dalam tahanan merasa semakin tertekan. Namun ia tetap berpegang pada imannya dan terus berdoa agar Allah membantunya keluar dari fitnah ini.
Komunitas TKW Indonesia di Riyadh semakin marah dan kecewa dengan keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil dan terlalu cepat menghukum tanpa bukti yang kuat. Kedutaan Besar Indonesia mulai terlibat aktif dalam kasus ini, menuntut akses yang lebih besar untuk menyelidiki kejanggalan yang terjadi selama proses hukum. Para pengacara dari kedutaan bekerja keras untuk menemukan bukti-bukti yang bisa membuktikan ketidakbersalahan Kusuma, termasuk memeriksa rekaman CCTV dan alibi yang mungkin terlupakan. Sementara itu, hakim tetap bersikeras untuk melanjutkan eksekusi, meskipun tekanan dari komunitas dan bukti yang mulai muncul menunjukkan ketidakbenaran tuduhan tersebut. Di balik layar, ditemukan indikasi bahwa bukti yang digunakan untuk menuduh Kusuma mungkin telah direkayasa oleh sepupu majikan yang memiliki motif tersembunyi. Dengan kepercayaan bahwa kebenaran mulai terkuak, Kedutaan Besar Indonesia mendesak pihak berwenang untuk segera menghentikan proses eksekusi dan membuka kembali kasus ini. Kusuma, yang merasa semakin yakin akan ketidakbersalahannya, terus berdoa dengan keyakinan bahwa Allah akan menunjukkan jalan keluar dari cobaan ini dan membersihkan namanya dari fitnah. Di tengah kegelisahan yang melanda, Ustaz Harun, seorang ulama terkenal dari Indonesia yang kebetulan berada di Riyadh, mendengar tentang kasus Kusuma dan memutuskan untuk menengahi. Dengan penuh keyakinan, Ustaz Harun mengunjungi Kusuma di penjara, memberikan kata-kata penghiburan dan menguatkan imannya agar tetap tegar menghadapi ujian ini. Ia kemudian mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk memberikan kesempatan kepada Kusuma untuk membela diri secara adil di pengadilan. Namun, usaha Ustaz Harun ditolak oleh hakim yang merasa bahwa peran ulama asing tidak berwenang dalam urusan hukum negara mereka. Meskipun ditolak, Ustaz Harun tidak menyerah dan terus berusaha mencari cara untuk membantu Kusuma, termasuk mengumpulkan dukungan dari komunitas Muslim di Riyadh. Di sisi lain, Kedutaan Besar Indonesia semakin gencar dalam menuntut keadilan bagi Kusuma, bekerja sama dengan Ustaz Harun untuk mencari solusi yang tepat. Situasi semakin memanas ketika para penonton yang merasa terbebani oleh kegagalan eksekusi kedua, mulai berbondong-bondong menuntut pengadilan ulang. Ustaz Harun, yang menyadari pentingnya kedamaian dan keadilan, terus berdoa agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Kusuma dan keluarganya. Di tengah perjuangan ini, komunitas TKW Indonesia di Riyadh semakin solid, saling mendukung dan berdoa bersama agar Kusuma dapat dibebaskan dari fitnah yang menimpanya. Meski menghadapi banyak rintangan, Ustaz Harun tetap optimis bahwa Allah akan menunjukkan jalan keluar yang adil dan memberkati perjuangan mereka untuk membersihkan nama Kusuma. Merespons kegagalan hukuman kedua, pihak berwenang memutuskan untuk melakukan eksekusi ketiga dengan menggunakan alat pemenggal khusus yang dirancang untuk memastikan tidak ada lagi kegagalan. Pada hari eksekusi ketiga, suasana di ruang pengadilan kembali tegang dengan kehadiran banyak orang yang penasaran dan tegang menyaksikan proses eksekusi ini. Namun, saat Algojo mencoba menggunakan alat pemenggal yang baru, alat tersebut tiba-tiba meledak dengan keras, menghantam dinding dan melukai beberapa penonton yang berada di dekatnya. Kepanikan melanda ruangan pengadilan, dengan penonton berteriak dan mencoba melarikan diri dari kekacauan yang terjadi akibat ledakan tersebut. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa ada intervensi ilahi atau ilmu rawa rontek yang melindungi Kusuma dari hukuman yang tidak adil. Para penonton yang terluka mulai menuntut agar pihak berwenang menghentikan proses eksekusi dan menggelar pengadilan ulang untuk memastikan keadilan yang sebenarnya. Masyarakat yang hadir di pengadilan mulai marah dan kecewa, menuduh hakim dan aparat hukum tidak kompeten serta terlalu cepat mengambil keputusan tanpa bukti yang kuat. Di tengah kerusuhan ini, Kedutaan Besar Indonesia segera turun tangan, mendesak pihak berwenang untuk segera membuka kembali kasus dan memberikan kesempatan adil bagi Kusuma. Ustaz Harun dan para pengacara dari kedutaan bekerja sama untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membuktikan ketidakbersalahan Kusuma, berharap bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap. Dengan kegagalan hukuman ketiga yang begitu dahsyat, masyarakat semakin yakin bahwa Allah telah menunjukkan siapa yang sebenarnya bersalah, dan mereka mulai mendukung penuh upaya untuk membebaskan Kusuma. Menyadari betapa seriusnya situasi yang dihadapi Kusuma, Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh mulai bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dan mencari kebenaran di balik tuduhan yang menimpa Kusuma. Tim pengacara dari kedutaan bekerja sama dengan Ustaz Harun untuk melakukan investigasi mendalam, termasuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah majikan dan mencari saksi yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Mereka menemukan beberapa kejanggalan,
seperti saksi yang tidak hadir saat kejadian dan bukti pisau yang tampaknya telah dipindahkan tanpa sepengetahuan Kusuma. Selain itu, tim pengacara menemukan bahwa sepupu majikan memiliki motif tersembunyi untuk membunuh, yaitu untuk menguasai harta warisan keluarga yang melimpah. Dengan bukti baru ini, Kedutaan Besar Indonesia mengajukan permohonan resmi kepada pengadilan untuk membuka kembali kasus ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hakim yang awalnya keras terhadap Kusuma, mulai meragukan keputusannya setelah melihat bukti-bukti baru yang diajukan oleh kedutaan. Namun, pihak berwenang tetap enggan untuk mengubah keputusan mereka, merasa tertekan oleh opini publik yang sudah terbentuk kuat melawan Kusuma. Di tengah tekanan ini, Kedutaan Besar Indonesia terus memperjuangkan hak Kusuma dengan mengadakan pertemuan dan diskusi dengan pejabat tinggi di Riyadh untuk mencari solusi yang adil. Masyarakat internasional juga mulai mencermati kasus ini, menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran yang seringkali menjadi korban ketidakadilan. Dengan segala upaya yang dilakukan, harapan untuk membuktikan ketidakbersalahan Kusuma semakin besar, sementara tekanan terhadap sistem peradilan di Arab Saudi juga semakin meningkat. Mendengar keributan yang terjadi dan tekanan internasional yang semakin kuat, Raja Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan memerintahkan investigasi ulang secara menyeluruh terhadap kasus Kusuma. Ia menyadari bahwa integritas sistem peradilan negara harus dijaga, dan memastikan bahwa tidak ada warga negara maupun pekerja migran yang dihukum tanpa bukti yang kuat. Sebuah tim khusus dibentuk untuk menangani kasus ini, terdiri dari penyidik terbaik dan ahli forensik yang bertugas untuk mencari kebenaran di balik tuduhan yang menimpa Kusuma. Tim investigasi ini mulai menggali lebih dalam, memeriksa setiap detail dari kejadian tersebut, termasuk hubungan antara majikan dan sepupu yang kini menjadi tersangka utama. Mereka juga melakukan wawancara dengan saksi-saksi yang sebelumnya tidak diikutsertakan dalam penyelidikan awal, mencari bukti tambahan yang bisa mendukung klaim ketidakbersalahan Kusuma. Di sisi lain, Kedutaan Besar Indonesia terus memberikan dukungan penuh kepada Kusuma, memastikan bahwa hak-haknya terlindungi selama proses investigasi berlangsung. Ustaz Harun juga terus berdoa dan mendoakan agar Allah memberikan kekuatan dan keadilan bagi Kusuma, serta berharap agar kebenaran segera terungkap. Dalam beberapa minggu, tim investigasi menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa sepupu majikan memiliki motif untuk membunuh, yaitu untuk merebut harta warisan keluarga yang besar. Dengan bukti tersebut, tim investigasi resmi menyatakan bahwa Kusuma tidak bersalah dan memerintahkan agar hukuman mati dibatalkan segera. Keputusan ini membawa kebahagiaan dan kelegaan bagi Kusuma dan keluarganya. Sementara Raja Arab Saudi mengumumkan bahwa sistem peradilannya akan diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Setelah investigasi ulang dimulai oleh tim khusus yang ditunjuk oleh Raja Arab Saudi, mereka menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan sepupu majikan sedang berada di dekat tempat kejadian saat waktu pembunuhan berlangsung. Ustaz Harun bersama pengacara dari Kedutaan Besar Indonesia segera meminta akses ke rekaman tersebut, berharap dapat menemukan bukti yang memberatkan sepupu majikan. Dalam salah satu wawancara, salah seorang saksi tiba-tiba mengaku melihat sepupu majikan membawa pisau ke rumah pada malam pembunuhan, menambah bobot bukti terhadap sepupu tersebut. Pengacara kedutaan menyampaikan hasil temuan ini kepada hakim, yang akhirnya mulai meragukan keputusannya sebelumnya dan menyadari kemungkinan adanya kekeliruan dalam penuntutan Kusuma. Raja Arab Saudi menginstruksikan agar sepupu majikan ditahan sementara penyelidikan lebih lanjut dilakukan, menunjukkan keseriusannya dalam mencari kebenaran. Di penjara, Kusuma mendapatkan kunjungan dari Ustaz Harun yang memberinya semangat dan doa, mengatakan, "Ingatlah, Allah tidak akan membiarkanmu dalam kesulitan ini tanpa pertolongannya." Tim investigasi juga menemukan bahwa sepupu majikan memiliki catatan kriminal sebelumnya yang belum pernah diungkapkan kepada pihak berwenang. Dengan bukti yang semakin kuat, Kedutaan Besar Indonesia mengajukan permohonan resmi untuk membebaskan Kusuma dan mengajukan tuntutan terhadap sepupu majikan. Hakim akhirnya mengumumkan bahwa kasus ini akan ditinjau ulang dengan bukti baru yang diajukan, memberikan harapan baru bagi Kusuma dan keluarganya. Di tengah kegembiraan yang mulai muncul, Kusuma tetap rendah hati dan terus beribadah, memohon agar Allah memberikan kekuatan dan keadilan bagi dirinya. Di penjara, Kusuma tetap teguh dalam ibadahnya, melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan membaca Al-Quran setiap kesempatan yang ada. Ustaz Harun mengunjungi Kusuma setiap minggu,
memberikan pelajaran agama dan mengajaknya berzikir bersama untuk memperkuat iman di tengah cobaan. Suasana di penjara menjadi lebih tenang ketika para tahanan lain melihat keteguhan hati Kusuma dalam beribadah, menginspirasi mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di kampung halaman, keluarga Kusuma terus berdoa dan mengadakan pengajian bersama, meminta Allah untuk melindungi dan membebaskan Kusuma dari fitnah ini. Kedutaan Besar Indonesia bekerja sama dengan tim hukum mereka untuk memastikan bahwa setiap hak Kusuma terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Di salah satu pengajian, seorang saudagar kaya dari desa Kusuma menawarkan bantuan finansial untuk mendukung perjuangan hukum Kusuma sebagai bentuk solidaritas komunitas. Kusuma, meski dalam keterbatasan, selalu menemukan kedamaian dalam doa dan zikir, percaya bahwa Allah mendengar setiap doanya dan akan memberikan jalan keluar. Ustaz Harun mengingatkan Kusuma bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah dan bahwa kesabaran adalah kunci untuk melewati cobaan ini. Komunitas TKW Indonesia di Riyadh semakin aktif mengorganisir doa bersama dan mengirimkan pesan dukungan kepada Kusuma, memperkuat ikatan solidaritas di antara mereka. Meskipun menghadapi tekanan dan ketidakpastian, Kusuma tetap yakin bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran dan membebaskannya dari segala fitnah yang menimpanya. Setelah penyelidikan mendalam, tim investigasi menemukan jejak yang mengarah kepada sepupu majikan sebagai pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Sepupu majikan akhirnya ditangkap di bandara internasional saat mencoba melarikan diri ke negara tetangga, membawa bukti-bukti yang memberatkan dirinya. Di pengadilan, sepupu majikan mengakui perbuatannya setelah menghadapi bukti-bukti yang tak terbantahkan, mengungkapkan motifnya untuk menguasai harta warisan keluarga. Dengan pengakuan tersebut, hakim mengumumkan bahwa Kusuma tidak bersalah dan memerintahkan agar hukuman matinya dibatalkan segera. Ustaz Harun dan pengacara dari Kedutaan Besar Indonesia menyampaikan kabar baik ini kepada keluarga Kusuma, yang langsung terhubung untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Di ruang pengadilan, suasana berubah menjadi gembira ketika hakim secara resmi membebaskan Kusuma dan menyatakan bahwa ia adalah korban fitnah yang tak bersalah. Komunitas TKW Indonesia di Riyadh bersorak gembira, menyambut kedatangan Kusuma kembali dengan tepuk tangan dan doa syukur. Raja Arab Saudi mengumumkan bahwa sistem peradilan negara akan direvisi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kasus serupa yang menimpa pekerja migran. Kedutaan Besar Indonesia mengatur penerbangan segera untuk membawa Kusuma kembali ke Indonesia, di mana ia disambut oleh keluarganya yang telah lama menantikan kepulangannya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Kusuma bersyukur kepada Allah atas keadilan yang telah ditegakkan dan memohon agar hikmah dari kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua. Setelah pengakuan sepupu majikan dan pembebasan Kusuma, hakim yang semula keras terhadapnya merasa dipermalukan di hadapan publik dan masyarakat internasional. Media massa mengkritik keras pengadilan tersebut, menyoroti ketidakadilan dan ketidaksesuaian prosedur hukum yang digunakan dalam kasus Kusuma. Raja Arab Saudi menginstruksikan agar hakim tersebut menjalani penyelidikan internal untuk menentukan apakah ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam proses persidangan. Dalam sidang terbuka, hakim mengakui kesalahan dalam menilai bukti dan mengakui bahwa ia telah terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa memastikan kebenaran yang sebenarnya. Akibat tindakan tersebut, hakim tersebut dicopot dari jabatannya dan dikenai denda berat atas kelalaiannya dalam menegakkan keadilan. Masyarakat menyambut baik tindakan ini, melihatnya sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem peradilan dan memastikan keadilan bagi semua warga negara dan pekerja migran. Kedutaan Besar Indonesia mengajukan tuntutan agar semua yang terlibat dalam fitnah terhadap Kusuma juga diadili, memastikan bahwa tidak ada yang lolos dari tanggung jawab. Ustaz Harun bersama komunitas Muslim di Riyadh terus mendoakan agar Allah memberikan hikmah dan kekuatan bagi mereka yang telah mengalami ketidakadilan. Kusuma, yang kini bebas, merasa lega namun tetap rendah hati, menyadari bahwa semua keberhasilannya adalah atas izin dan pertolongan Allah. Di Indonesia, kisah Kusuma menjadi sorotan media nasional, menginspirasi banyak orang tentang kekuatan iman dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Raja Arab Saudi secara resmi mengeluarkan perintah untuk membebaskan Kusuma dan memberikan kompensasi finansial yang besar sebagai bentuk permintaan maaf atas fitnah yang menimpanya. Dalam pernyataannya, Raja menegaskan bahwa keadilan adalah prioritas utama negara dan bahwa tidak ada seorang pun yang akan dihukum tanpa bukti yang kuat dan adil.
Kedutaan Besar Indonesia segera mengatur transportasi dan logistik untuk membawa Kusuma kembali ke Indonesia dengan selamat dan nyaman. Keluarga Kusuma di Indonesia menerima kabar baik ini dengan penuh sukacita dan segera mempersiapkan sambutan hangat untuk kepulangan Kusuma. Di bandara, ribuan orang berkumpul untuk menyambut Kusuma, menyuarakan kebahagiaan dan doa syukur atas kebebasannya. Kusuma tiba di Indonesia dengan hati yang penuh rasa syukur, disambut oleh keluarga dan teman-temannya yang telah mendukungnya sepanjang perjuangan. Di rumah, Kusuma dipeluk erat oleh keluarganya, yang menangis bahagia melihatnya kembali dengan selamat dan tanpa celah. Kedutaan Besar Indonesia juga mengumumkan bahwa seluruh proses hukum akan diawasi untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi. Kusuma, meskipun telah bebas, tetap rendah hati dan berterima kasih kepada Allah serta semua pihak yang telah membantunya melewati masa-masa sulit. Dengan kompensasi yang diterimanya, Kusuma berencana untuk membantu keluarganya dan komunitasnya, memulai babak baru dalam hidupnya dengan penuh harapan dan iman. Sepupu majikan yang telah mengakui perbuatannya diadili kembali dan menerima hukuman berat atas kejahatannya, termasuk penjara jangka panjang dan denda besar. Selain itu, keluarganya mengalami musibah beruntun, seperti kerugian finansial dan masalah kesehatan, yang dianggap sebagai azab dari Allah atas kejahatannya. Masyarakat setempat melihat ini sebagai bukti nyata bahwa Allah selalu memberikan balasan kepada mereka yang melakukan kejahatan dan ketidakadilan. Di Desa Kusuma, cerita tentang azab sepupu majikan menjadi peringatan bagi semua orang untuk selalu menjalankan hidup dengan jujur dan adil. Kedutaan Besar Indonesia mengadakan seminar dan diskusi tentang pentingnya keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran, menggunakan kasus Kusuma sebagai contoh. Ustaz Harun bersama komunitas Muslim mengadakan kajian Al-Quran yang membahas tentang keadilan, sabar, dan keimanan dalam menghadapi ujian. Kusuma sendiri menjadi pembicara inspiratif di berbagai acara, menceritakan pengalamannya dan mengajak orang lain untuk tetap beriman dan bersabar. Pemerintah Indonesia memperkuat kebijakan perlindungan bagi pekerja migran, memastikan bahwa mereka mendapatkan hak dan keadilan yang layak di negara tempat mereka bekerja. Masyarakat luas mulai menghargai dan menghormati perjuangan Kusuma, melihatnya sebagai simbol keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Dengan segala yang telah terjadi, Kusuma merasa bahwa setiap ujian yang dihadapinya adalah bentuk kasih sayang dan pengujian dari Allah, yang memperkuat imannya dan mengajarkannya banyak hal. Setelah beberapa minggu di Indonesia, Kusuma memutuskan untuk tinggal bersama keluarganya di desa, menikmati waktu bersama orang-orang tercinta yang telah lama merindukannya. Di rumah, Kusuma disambut dengan pesta kecil yang diadakan oleh keluarganya, lengkap dengan makanan tradisional dan doa syukur atas kepulangannya. Keluarganya membantunya menata kembali kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa ia merasa nyaman dan tenang setelah melalui masa-masa sulit di luar negeri. Kusuma memulai hari-harinya dengan rutinitas ibadah yang lebih intens, mengisi waktunya dengan kegiatan positif seperti mengajar anak-anak di desa menghafal Al-Quran. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan dan mengorganisir penggalangan dana untuk mereka yang terdampak oleh kasus serupa. Dengan bantuan kompensasi yang diterimanya, Kusuma membangun sebuah sekolah kecil dan masjid di desanya, sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada Allah. Di sekolah tersebut, Kusuma mengajarkan anak-anak tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang pentingnya pendidikan dan kejujuran. Masjid yang dibangunnya menjadi pusat kegiatan komunitas, tempat warga desa berkumpul untuk beribadah, belajar, dan saling mendukung satu sama lain. Kusuma merasa damai dan bahagia, menyadari bahwa setiap ujian yang dilaluinya telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Kusuma berdoa agar Allah terus memberkati dirinya, keluarganya, dan seluruh komunitasnya, menjaga mereka dari segala mara bahaya dan fitnah. Kisah perjuangan Kusuma menjadi viral di media sosial dan media massa, menginspirasi banyak orang untuk tetap percaya kepada Allah dalam menghadapi cobaan hidup. Banyak orang mulai mengikuti ceramah dan kajian yang diadakan oleh Kusuma, mencari inspirasi dan motivasi dari pengalamannya yang luar biasa. Di berbagai kota, komunitas Muslim mengadakan acara khusus untuk mengenang dan menghormati keberanian serta keteguhan hati Kusuma dalam menghadapi fitnah. Kusuma diundang sebagai pembicara tamu di berbagai acara keagamaan,
berbagi kisahnya dan memberikan nasihat tentang pentingnya sabar dan keimanan. Anak-anak yang diajarnya di sekolah dan masjid mulai mencontoh keteladanan Kusuma, belajar untuk selalu berpegang pada nilai-nilai Islami dan berbuat baik kepada sesama. Beberapa organisasi non-profit mengajak Kusuma untuk bekerja sama dalam program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Di kampung halamannya, Kusuma mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendidikan dan bantuan hukum, memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang mengalami ketidakadilan seperti dirinya. Pengalaman Kusuma menjadi bahan pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan, mengajarkan siswa tentang pentingnya keadilan, kejujuran, dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kisahnya, mulai menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan mereka, menciptakan perubahan positif di komunitas mereka masing-masing. Kusuma merasa bahagia melihat dampak positif dari perjuangannya, mengetahui bahwa usahanya telah membawa perubahan dan inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Dari kompensasi yang diterimanya, Kusuma memutuskan untuk membangun sebuah sekolah dan masjid di desanya, memberikan manfaat langsung bagi komunitas yang telah mendukungnya. Sekolah tersebut menjadi tempat belajar bagi anak-anak desa, menyediakan pendidikan berkualitas dan mengajarkan mereka tentang nilai-nilai keislaman serta keterampilan praktis. Masjid yang dibangunnya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, seperti pengajian, pelatihan keterampilan, dan bantuan bagi yang membutuhkan. Kusuma juga memulai program beasiswa untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Dengan yayasan yang didirikannya, Kusuma dapat memberikan bantuan hukum bagi pekerja migran yang menghadapi ketidakadilan, mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Ia mengorganisir pelatihan kewirausahaan bagi perempuan desa, membantu mereka untuk mandiri secara finansial dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Di salah satu acara penggalangan dana, Kusuma bertemu dengan seorang dermawan yang terinspirasi oleh kisahnya, menawarkan dukungan finansial untuk program-program yang dijalankannya. Melalui semua pemberian ini, Kusuma merasa bahwa setiap rezeki yang diterimanya adalah anugerah dari Allah, dan ia berusaha untuk menggunakannya sebaik mungkin untuk kebaikan bersama. Komunitas desa merasakan perubahan positif yang signifikan, dengan meningkatnya tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan solidaritas di antara warga. Kusuma bersyukur atas segala pemberian Allah yang tak terduga, menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari rencananya yang penuh hikmah dan kasih sayang. Nama Kusuma dikenang sebagai contoh wanita yang tegar dan penuh iman dalam menghadapi fitnah dan ujian, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Kisahnya terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda lokal yang mengajarkan tentang keadilan, kesabaran, dan kekuatan iman kepada Allah. Di setiap pengajian dan acara komunitas, nama Kusuma disebut sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati, mendorong orang lain untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Islami. Sekolah dan masjid yang dibangunnya tetap menjadi pusat kegiatan dan pendidikan, melayani kebutuhan spiritual dan akademis anak-anak desa dengan baik. Yayasan yang didirikannya terus berkembang, membantu lebih banyak orang yang membutuhkan dan memperluas jangkauan program-program sosialnya ke daerah lain. Kusuma sendiri terus aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial, menjaga hubungan baik dengan komunitasnya dan terus memberikan inspirasi melalui ceramah dan kegiatan amal. Di penghujung tahun, desa mengadakan perayaan khusus untuk mengenang keberhasilan Kusuma dan segala perubahan positif yang telah dibawa oleh perjuangannya. Keluarga Kusuma merasa bangga dan bersyukur melihat betapa besar dampak yang telah diberikan oleh putri mereka kepada komunitas dan bangsa. Dengan segala pelajaran yang didapatkan, kisah Kusuma menjadi pengingat bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan bahwa kebenaran akan selalu terungkap pada waktunya. Sebagai penutup, kisah Kusuma mengajarkan bahwa setiap ujian dan cobaan yang datang adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan keteguhan iman dalam menghadapi segala tantangan.